Izin saya menyelesaikan izin memperkenalkan diri. Nama Ogi Andriansyah, NIT 56 19 11 23 73 23 dari kelas Teknik 4 Eko. Saya di sini akan menjelaskan sejarah komputer. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Menurut H.V.C. Hamster yang bergabung dalam Computer Organization, komputer diidentifikasi sebagai mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memproses sesuai dengan suatu program yang disimpan di memorinya atau storage program yang menghasilkan output information. Pendapat lain tentang komputer menurut American Standard Institution sudah didiskusikan serta sudah disetujui dalam suatu pertemuan internasional. Komputer dibentuk dari bagian yang mengoperasikan seluruh proses komputer. Komputer dibentuk dari bagian-bagian yang terstandarisasi termasuk komponen tambahan dan expansion card untuk melakukan suatu fungsi tertentu pada komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data. Untuk mengolah data, untuk menghasilkan informasi. Supaya tujuan pokok tersebut dilaksanakan, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Elemen tersebut berupa brainware atau manusia, hardware atau perangkat keras, dan software atau perangkat lunak. Ketiga elemen sistem komputer tersebut harus saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan. Perangkat keras tanpa perangkat lunak maka tidak akan berfungsi sebagai yang diharapkan. Hanya berupa benda mati saja. Perangkat lunak yang akan mengoperasikan perangkat kerasnya. Perangkat keras yang sudah didukung oleh perangkat lunak juga tidak akan berfungsi kalau tidak ada manusia yang mengoperasikannya. Brainware merupakan operation atau manusia yang terlibat di dalam operasi serta mengatur sistem komputer yang dapat juga disebut sebagai pengguna. Hardware adalah komponen perangkat keras komputer atau disebut juga prinati keras. Adalah peralatan sistem komputer yang secara fisik terlihat dan dapat dijamah. Komponen-komponen perangkat keras komputer meliputi motherboard atau papan induk, mikroprosesor atau RAM, casing, VGA card, disk drive, hard disk, CD-ROM, monitor, dan lain-lain yang bisa dilihat secara langsung dan dapat dijamah. Perangkat keras sistem komputer dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok, yaitu input device, output device, processing device, storage device, dan communication device atau OI device. Unit itu terhubung dengan yang lain. Unit OI digunakan untuk komunikasi antara lain representasi informasi internal dan sinyal-sinyal elektris dalam komputer dengan representasi eksternal seperti terminal, printer, dan alat-alat sensor atau kontrol program-program. Program-program tersimpan di dalam memori dan dikerjakan oleh CPU. CPU membaca deskripsi dan referensi tiap program dari memori, membaca data yang diperlukan untuk setiap langkah, mengeksekusi dan memproses setiap langkah program, kemudian mengembalikan hasil ke memori yang sesuai. Peralatan input device. Operasi input berupa menempatkan data ke dalam memori utama komputer. Data merupakan input bagi komputer dan selanjutnya tersebut digunakan untuk proses komputer yang ditangani oleh unit CPU. Data-data yang ada dalam memori utama diproses sesuai dengan instruksi-instruksi yang dapat
yang terdapat pada program komputer. Software. Software komputer adalah istilah umum yang untuk menggambarkan koneksi program, prosedur, dan dokumentasi komputer yang melakukan berupa jenis pada sebuah sistem komputer. Istilah ini mencakup application software seperti word processor yang mengerjakan tugas-tugas produktif pengguna. Sistem software seperti operation system yang menghubungkan software agar dapat menjalankan software application, dan middleware yang mengontrol dan mengkoordinasikan sistem distribusi. Secara praktis, sistem komputer membagi software menjadi 3 kelas utama, yaitu sistem software membantu agar hardware dan sistem komputer dapat bekerja. Yang termasuk dalam kelas ini adalah operation system, device, drive, technology tools, server, window system, dan sebagainya. Tugas sistem software adalah untuk membungkus program aplikasi sebanyak mungkin dari kompleks komputer yang digunakan secara terutama memori, fitur, hardware, serta alat-alat aksesoris lainnya seperti printer, readers, display, keyboards, dan alat-alat komunikasi sebagainya. Programming software adalah untuk menyediakan peralatan untuk membuat seorang programmer dalam menulis program. Lebih cocok, program software komputer menggunakan bahasa programmer yang berbeda dengan cara yang lebih cocok menurut programmer. Peralatan ini mencakup text editor, compilers, internal printers, linkers, debuggers, dan sebagainya. Sebuah Intelligent Development Environment atau IDE menyatukan peralatan tersebut dalam seperangkat software. Programmer tidak perlu mengetik perintah berulang kali untuk proses compiling, interpreting, stretching, dan sebagainya, karena IDE biasanya memiliki Graphical User Interface dari GUI. Yang terakhir, application software atau software aplikasi mengizinkan pengguna untuk menyelesaikan satu atau lebih tugas-tugas khusus tidak berkaitan dengan komputer. Software seperti ini meliputi industri automation, business software, education software, medical software, database, dan computer games. Berikut yang bisa saya jelaskan tentang sejarah komputer dan brainware, hardware, dan software. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.